Hai, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemilihan pompa. Pada dasarnya, pabrikan pompa membuat pompa dalam dimensi atau ukuran-ukuran yang distandarkan. Jadi, ketika kita mendesain sebuah sistem pemompaan dan kita ingin menentukan pompa yang sesuai, kita tidak harus mendesain pompa dari awal, tapi kita cukup memilih pompa yang dapat memenuhi kebutuhan kita dari katalog produk yang sudah ada. Nah, pada dasarnya memilih pompa adalah mencocokkan antara kurva kebutuhan head dan debit system dengan pompa yang memiliki karakteristik yang sesuai atau mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dan ketika pompa bekerja, dipasang dan bekerja, pompa tersebut bekerja pada titik efisiensi yang terbaik. Jadi selain memenuhi spesifikasi head dan debit yang dibutuhkan, ada juga langkah optimasi di mana kita cari pompa yang akan bekerja pada efisiensi terbaik sembari menghasilkan head dan debit yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, pada dasarnya proses pemilihan pompa ini tidak straightforward, melainkan sebuah proses desain yang bersifat iteratif, sehingga diperoleh titik operasi yang optimum. Secara umum, langkah-langkah pemilihan pompa dapat kita tuliskan seperti ini. Yang pertama, kita tentukan dulu spesifikasi sistemnya, debit yang diinginkan, kenaikan tekanan atau head yang diinginkan, dan seterusnya. Lalu viskositas fluida, massa jenis fluida, dan seterusnya. Lalu kita juga harus melakukan perhitungan awal untuk menentukan diameter pipa dan seterusnya. Lalu setelah itu kemudian kita lakukan analisis untuk menentukan kurva kebutuhan sistem. Pada dasarnya kurva kebutuhan sistem merupakan kurva head terhadap debit. Lalu kemudian kita perkirakan kecepatan spesifik pompa yang sesuai untuk sistem yang kita desain. Lalu kemudian kita pilih tipe pompa menggunakan kecepatan spesifik tadi. Apakah kita gunakan pompa positive displacement, atau kita gunakan pompa sentrifugal, atau kita gunakan pompa aksial. Setelah kita memperoleh tipe pompa yang sesuai, kemudian kita cari katalog pompa, lalu kemudian kita tentukan dimensi pompa, yaitu dimensi casing dan dimensi impeller yang sesuai, yang bisa memberikan efisiensi terbaik berdasarkan kurva karakteristik yang ada di dalam katalog tersebut. Nah, langkah yang penting dari beberapa langkah tadi adalah penentuan kurva kebutuhan head dan debit system. Jadi kebutuhan head dan debit system kita peroleh menggunakan analisis aliran fluida di dalam pipa, yang biasanya kita lakukan menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, karena kita bekerja dengan fluida nyata, maka kita gunakan persamaan Bernoulli dengan head loss. Nah, di sini adalah skema tipikal sebuah sistem pemompaan. Kita punya dua reservoir atau dua tangki, yang satu berada di bawah, yang satu lagi berada di atas. Kita menghisap fluida dari reservoir pertama, lalu dikirimkan dipompa ke reservoir yang kedua. Reservoir yang kedua posisinya lebih tinggi, sehingga ada ketinggian yang harus diatasi. Nah, jika kita tuliskan persamaan kesetimbangan energi antara dua permukaan fluida di dalam tangki atau reservoir ini, maka kita peroleh P1 dibagi rho G ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 ditambah head pompa yang dibutuhkan sama dengan P2 per rho G ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah Z2 ditambah head loss. P1 dan P2 merupakan tekanan gas di
di atas permukaan fluida di dalam tangki atau reservoir. V1 dan V2 merupakan kecepatan fluida di permukaan reservoir. Jadi di sini V1 mewakili kecepatan penurunan fluida ketika fluida dipompa, dan V2 mewakili kecepatan naiknya permukaan fluida di dalam reservoir kedua. Nah, Z1 dan Z2 mewakili perbedaan ketinggian permukaan fluida di dalam kedua reservoir. Jika ketiga suku yang ada di sisi sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, kita akan memperoleh persamaan head pompa yang dibutuhkan. HP, R sama dengan P2 dikurangi P1 per rho G ditambah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2G ditambah Z2 dikurangi Z1 ditambah head loss. Nah, P2 dikurangi P1 kita sering sebut sebagai head tekanan karena ini adalah beda tekanan yang harus diatasi oleh pompa. Z2 dikurangi Z1 adalah head ketinggian karena menunjukkan perbedaan ketinggian yang harus diatasi oleh pompa. Nah, kedua suku ini biasanya bernilai konstan, tidak tergantung dari debit yang mengalir. Karena beda ketinggian kedua reservoir sama, dan tekanan gas di atas permukaan fluida di kedua reservoir biasanya bisa kita anggap konstan. Karena tidak berubah, maka kedua suku ini sering disebut sebagai head static. Sedangkan perbedaan kuadrat kecepatan, karena kecepatan juga terhubung dengan debit, maka kita sebut sebagai head dynamic. Lalu head loss menunjukkan kerugian atau kehilangan tekanan atau kehilangan daya ketika fluida mengalir di dalam sistem perpipaan. Nah, jika suku yang mengandung V kita ganti dengan Q dibagi A, lalu kemudian di suku head loss kita terapkan persamaan Darcy-Weisbach, maka akan kita peroleh head pompa yang dibutuhkan sama dengan P2 dikurangi P1 per rho G ditambah 1/A2 kuadrat dikurangi 1/A1 kuadrat kali Q kuadrat per 2G ditambah Z2 dikurangi Z1 ditambah K total per A pipa referensi kuadrat kali Q kuadrat per 2G. Lalu kemudian suku yang mengandung Q kuadrat kita kumpulkan sehingga kita peroleh head pompa yang dibutuhkan sama dengan P2 dikurangi P1 per rho G ditambah Z2 dikurangi Z1. Ini adalah suku yang mewakili head static. Lalu kita peroleh di sini dalam kurung K total dibagi A pipa referensi kuadrat. Mengapa luas penampang pipa kita simbolkan sebagai A pipa referensi? Karena bisa jadi luas penampang pipa yang digunakan di sistem perpipaannya tidak sama. Mungkin sistem perpipaannya bercabang dan seterusnya. Mungkin juga terhubung seri. Pipa suction dan pipa discharge diameternya tidak sama. Sehingga ketika kita menentukan K total, yang merupakan koefisien kerugian total, yang merupakan jumlah dari koefisien kerugian minor dan mayor, kita gunakan salah satu ukuran pipa sebagai referensi. Dan kemudian ukuran referensi ini juga kita gunakan di sini untuk menentukan head pompa yang dibutuhkan. Lalu ditambah 1/A2 kuadrat dikurangi 1/A1 kuadrat kali Q kuadrat per 2G. Dengan demikian, kita lihat di sini bahwa selain suku statik ini, maka ada satu suku lagi yang berubah sebagai fungsi debit. Sementara suku head yang mengandung head statik ini tidak tergantung pada debit. Nah, jika kita anggap nanti pompa bekerja pada kondisi steady state, ya, atau misalkan kedua reservoir ini memiliki penampang yang sangat luas, maka A1 kita anggap dan A2 kita anggap mendekati tak hingga. Sehingga 1/A1 dan 1/A2 menjadi sangat kecil, sehingga practically kita anggap sama dengan 0.
Nah, dengan demikian head pompa yang dibutuhkan menjadi persamaan head pompa yang dibutuhkan menjadi lebih sederhana karena satu suku akan hilang. Jadi kita peroleh head pompa yang dibutuhkan sama dengan P2 dikurangi P1 per rho G ditambah Z2 dikurangi Z1 ditambah K total kali Q kuadrat per 2G kali A pipa referensi kuadrat. Nah, jika kita plot, maka kita mendapatkan kurva seperti ini. Ini adalah kurva parabola atau parabolik. Karena kalau kita lihat head pompa yang dibutuhkan merupakan fungsi dari kuadrat debit. Jadi jika kita plot head dengan debit, kita akan dapatkan kurva parabolik. Nah, kalau kita lihat jarak dari dasar ke garis ini mewakili P2 dikurangi P1 per rho G. Lalu kemudian jarak ini mewakili Z2 dikurangi Z1. Jarak dari garis putus-putus teratas ke sumbu X merupakan head statik. Lalu kemudian jarak dari titik perpotongan kurva dengan sumbu Y ke suatu titik tertentu di dalam kurva menunjukkan besarnya head loss. Nah, biasanya banyak reservoir yang bersifat terbuka atau tangki yang bersifat terbuka, artinya permukaan atau ruang di atas permukaan fluida itu terhubung dengan atmosfer, sehingga tekanan gas di atas permukaan fluida sama dengan tekanan atmosfer. Dengan demikian, pada kondisi seperti ini, kita bisa anggap bahwa P1 sama dengan P2. Dengan demikian, maka suku P2 dikurangi P1 per rho G akan bernilai 0. Sehingga persamaan kebutuhan head system menjadi lebih sederhana. Kita peroleh bahwa head pompa yang dibutuhkan sama dengan Z2 dikurangi Z1 ditambah K total kali Q kuadrat per 2GA kuadrat. Nah, jika kita gambar, maka kurvanya akan sama, namun turun lebih rendah karena suku P2 dikurangi P1 per rho G hilang. Kondisi selanjutnya adalah ketika ketinggian dua reservoir sama. Dengan demikian Z1 sama dengan Z2, sehingga Z2 dikurangi Z1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh bahwa head pompa yang dibutuhkan itu sama dengan head loss. Nah, pada kondisi ketiga ini, kurvanya akan bersinggungan dengan titik 0,0 dari sumbu koordinat kartesiannya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita ketahui kurva head dan kita tentukan berapa debit yang diinginkan dan head yang dibutuhkan, maka kita bisa perkirakan berapa kecepatan spesifik dari pompa yang dibutuhkan oleh sistem pemompaan kita. Jadi, kalau kita review kembali, kecepatan spesifik atau NS itu sama dengan N kali akar kuadrat debit dibagi dengan dalam kurung G kali H pangkat 3/4. Nah, dari analisis tadi kita dapatkan head yang dibutuhkan dan kemudian debit. Nah, bagaimana dengan N atau putaran pompa? Biasanya putaran pompa ini berada pada kisaran tertentu dan kita bisa perkirakan. Nah, jika pompa digerakkan dengan motor listrik, biasanya pompa berputar pada kisaran 1.700 hingga 3.500 RPM. Dengan demikian, kecepatan spesifiknya dapat kita perkirakan. Nah, lalu kemudian kecepatan spesifik ini kita gunakan untuk menentukan jenis pompa. Jadi, setiap jenis pompa itu memiliki wilayah kecepatan spesifik tertentu. Misal pompa positive displacement bekerja pada kecepatan spesifik 0,36 sampai 1,8. Lalu
pompa sentrifugal bekerja pada kecepatan spesifik 1,8 sampai 14,8 dan seterusnya. Jadi ketika kita tahu nilai kecepatan spesifik, maka kita bisa memperkirakan tipe pompa. Nah, kalau kita lihat formula kecepatan spesifik tadi, maka kita dapat tafsirkan seperti ini. Jadi ketika kecepatan spesifik itu kecil, gitu ya, pada putaran yang konstan, pada putaran yang sama, jika kecepatan spesifik itu kecil, artinya debit yang dihasilkan dibandingkan dengan head itu jauh lebih besar headnya. Jadi kita butuh pompa yang bisa menghasilkan head yang tinggi, sedangkan debit yang kita butuhkan hanya cukup rendah jika kecepatan spesifiknya kecil. Kecepatan spesifik yang besar artinya bahwa debit yang dibutuhkan itu besar, sedangkan kenaikan head yang diinginkan relatif rendah. Kalau kemudian kita bandingkan dengan wilayah kerja pompa seperti ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pompa positive displacement yang memiliki kecepatan spesifik paling rendah berarti hanya mampu menghasilkan debit yang kecil, meskipun mampu menghasilkan head yang relatif tinggi. Lalu selanjutnya pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal juga mampu menghasilkan head yang relatif tinggi, sedangkan suplai debitnya relatif lebih rendah. Kalau kita geser ke kanan, pada posisi di mana spesifik speed-nya semakin besar, maka kita dapat ketahui bahwa pompa aksial itu mampu menghasilkan atau mengalirkan debit yang besar, tapi hanya mampu menghasilkan head yang relatif lebih rendah dibandingkan tipe pompa yang lain. Jadi kita harus paham karakteristik masing-masing tipe pompa ini untuk bisa menentukan pompa yang sesuai bagi sistem yang kita desain. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan tipe pompa, lalu kemudian kita mencari katalog pompa, kita bisa tentukan ukuran casing yang sesuai menggunakan sebuah diagram yang disebut dengan head capacity envelope. Jadi di sumbu Y-nya adalah head dan sumbu X-nya adalah debit. Lalu diagram ini bentuknya seperti bagian dari lingkaran yang terpotong. Jadi ini menunjukkan range atau jangkauan dari ukuran impeller yang bisa diwadahi oleh sebuah casing. Garis ini menunjukkan kurva karakteristik untuk impeller terkecil, sedangkan garis lengkung di atas ini menunjukkan kurva karakteristik untuk impeller dengan diameter terbesar yang bisa masuk ke dalam sebuah casing. Nah, biasanya kurva atau diagram head capacity envelope ini ditampilkan secara berbarengan untuk berbagai ukuran casing. Nah, jika kita lihat di sini, maka ada 3 angka yang mewakili ukuran casing, yaitu diameter suction, diameter discharge, dan diameter impeller maksimum yang bisa masuk ke dalamnya. Jadi, kalau kita lihat, nomenklaturnya biasanya terdiri dari suction size, discharge size, dan maksimum impeller diameter. Kadang ada pabrikan yang membalik nomenklatur ini. Jadi, ada yang menuliskan discharge size, suction size, lalu maksimum impeller diameter. Namun demikian, biasanya diameter suction itu selalu lebih besar dibandingkan dengan diameter discharge. Jadi meskipun dibalik, kita dapat mengidentifikasi mana yang suction dan mana yang discharge. Diameter discharge biasanya paling kecil di antara ketiga angka yang dituliskan tersebut. Nah, angka yang terbesar mewakili diameter impeller. Lalu angka tengahnya itu adalah suction size-nya. Nah, biasanya kurva karakteristik pompa selain kurva head terhadap debit juga dituliskan atau cantumkan kurva efisiensi terhadap debit. Kurva efisiensi terhadap debit pada dasarnya berbentuk parabola. Meskipun jika kemudian kita plotkan ke dalam
kita superimpose ke dalam kurva head terhadap debit, bentuknya merupakan lingkaran-lingkaran yang konsentris. Nah, karena kurvanya berbentuk seperti parabola, maka akan ada titik puncak, yaitu titik dengan efisiensi terbaik. Nah, titik inilah yang harus kita cari sedemikian rupa sehingga kurva kebutuhan sistem ini ketika berada pada titik dengan efisiensi terbaik juga memotong kurva head dan debit pada titik dengan head dan debit yang bisa memenuhi kebutuhan pemompaan yang kita inginkan. Nah, bagaimana agar terjadi perpotongan yang seperti kita jelaskan tadi, yaitu perpotongan antara kurva kebutuhan head dengan kurva karakteristik pada base efficiency point, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Biasanya kurva kebutuhan head-nya atau debit sistemnya dirubah, artinya merubah sistem perpipaan. Atau kita memilih impeller dengan diameter yang berbeda, atau memilih jenis pompa atau jenis impeller yang berbeda. Atau kurva karakteristik pompa bisa kita ubah melalui operasi seri atau paralel. Namun demikian, mengoperasikan pompa secara seri atau paralel di era sekarang ini kurang disukai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kurva karakteristik pompa dengan diameter yang bervariasi, mulai dari diameter minimum yang bisa masuk ke casing dan diameter maksimum yang bisa masuk ke dalam casing tersebut. Nah, jika kemudian kita titik debit dan head yang kita inginkan ada di sini, maka kita harus memilih impeller dengan garis karakteristik atau garis kurva karakteristik head terhadap debit yang berada di atas titik ini. Kenapa? Karena kurva-kurva yang lain yang berada di bawah titik merah ini tidak akan mampu mensuplai head dan debit sesuai yang kita inginkan. Jadi di sini kita harus memilih diameter impeller yang terbesar. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.